Ini kelas 1 ya? Iya. Salam kenal. Perkenalkan, saya Shirley Maidi Rashid. Biasanya dipanggil Shirley. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI. Saya satu kelas dengan Bu Anggis dan satu jurusan juga sama Bu Anggis, yaitu jurusan bimbingan maksud. Nah, hari ini kalian diminta untuk mengisi AKPD. AKPD itu adalah asesmen kebutuhan peserta didik. Jadi dari angkat yang kalian isi, nanti saya akan tahu nih apa kebutuhan kalian gitu. Jadi dibaca baik-baik ya. Iya. Terima kasih. Iya. Kalau ada yang nggak dipahami dari pernyataannya, tanyaan aja langsung ya ke Ibu ya. Di situ kalian tuh merasa nggak bisa melakukan, padahal kalian udah nyoba, nggak pede. Iya, nggak pede. Jadi kalian merasa, oh udah gagal duluan, kayaknya gue nggak bisa, gagal. Kosnya di kalian. Ini aja nih. Belum. Nanti ini belum kelar, bentar lagi ya. Kalau udah siapin ini, langsung beri. Silakan yang udah dikumpulkan handphonenya. Tadi udah taruh. Tahu,
Ayo, setelah kelasnya, lupa nih. Oh ya, kalau di sini selamat pagi, siswa-siswi kelas 7 saat kuliah. Ya. Hari ini Bu Sally mau ngasih materi tentang mengatur waktu dengan baik. Tapi mohon maaf ya di PPT salah. Di sini kelas 8, sebenarnya kelas 7, mohon maaf ya. Sebelum ke materi mau ice breaking dulu, tolong berdiri semuanya. Nah, ice breakingnya itu kalau Kak Sering bilang kotak, pegang kepala, kotak, batuk, batik. Nah, fokus ya, kotak, batuk, batik. Kalau yang salah maju nggak nih? Nggak, maju nggak? Coba ya, ayo 1, 2, 3 kotak sambil diomong kotak, batuk, batik. Bisa? Ayo. Tuyul, batuk. Kotak, batik. Lagi ya, lagi. Kita lagi. 1, 2, 3 kotak, batuk, batik. Lagi, satu kali lagi. Kotak, batuk, batik. Kotak. Ada nggak? Ini dia nggak fokus-fokus. Batuk, batik, batik. Kotak, batuk, batik. Kotak, kotak, batuk, kotak, batik. Oke. Saya fokus gitu lagi. Apa namanya? Udah makan belum? Nah, kelas 7 sekarang kita masuk ke materi ya. Sekarang kita belajar tentang cara mengatur waktu agar lebih efektif, lebih baik. Nah, bagaimana caranya dan pentingnya apa sih mengatur waktu itu dengan baik? Kelas 7 ini sudah mulai banyak tugas belum? Nah, biasanya kalau sudah banyak tugas tuh kita kening, bener nggak? Apa dulu sih yang dikerjain gitu? Kadang saking banyaknya tugas kita jadi males ngerjainnya karena udah ngerasa tugasnya berat. Pernah nggak ada yang ngerasa seperti itu? Nah, makanya sekarang kita belajar pentingnya mengatur waktu bagi siswa MTS. Nah, di tingkat SMP kelas 7 itu tuntutan akademik itu kan mulai signifikan nih dari ulangan harian. Terus persiapan ujian ya, sebentar lagi mau ujian ya. Terus tugas yang menunggu,
nggak bingung nih, nggak bingung mau ngerjain apa. Terus biar nggak stres, misalnya hari ini nih aku mau belajar ini, aku mau mengerjakan ini gitu. Nah, terus yang kedua apa manfaatnya? Dapat meningkatkan prestasi. Dengan pengaturan waktu yang baik, siswa dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan memastikan semua materi terluntas tuntas, sehingga meningkatkan prestasi akademik. Karena jika kita sudah berhasil untuk memanage waktu dengan baik, itu prestasi kita insya Allah akan meningkat. Karena artinya kita sudah lebih siap. Nah, kalian ujian tanggal berapa? Tanggal 24 ya, nggak salah. Ya, tanggal 24 bulan ini. Terus, kayaknya ini deh tadi ngomong. Nah, terus jadi mulai sekarang nih kalian mulai bikin study plan. Study plan itu perencanaan studi kamu nih. Apa aja sih yang belum kamu dalamin? Misalnya kamu belum mendalami pelajaran ini dan kamu nggak pede ini, nanti kalau ujian kayaknya aku nggak pede di sini. Nah, kamu buat tuh study plan-nya biar kamu lebih siap lagi dalam menghadapi ujian ataupun tekanan akademik. Nah, lalu manfaatnya apa? Yang ketiga, ya, keseimbangan hidup. Di sini kan kamu bukan belajar aja ya, tapi ikut ekstrakurikuler. Siapa ikut ekskul? Wajib nggak sih di sini? Harus kan. Satu siswa berapa ekskul? Minimal satu, berarti ini semuanya ikut. Di ekskul kalian itu suka nggak sih ada kayak tugas-tugas gitu? Ada banyak. Nah, udah ada tugas ekskul, ada tugas sekolah juga, belum tugas di rumah. Apalagi yang les, ada yang les nggak? Nggak ada les. Oh, kamu les. Nah, di les juga kan kita harus membagi waktu nih. Nah, jadi kamu mulai nih bikin study plan kamu ya, kamu nggak stres. Karena masih kelas di sini kan kalian otaknya itu kan masih fresh ya, jadi kalian bisa mikir untuk mengatur waktu kalian lebih baik lagi. Nah, di sini kita juga akan belajar kapan sih bagusnya kita belajar itu dan biar lebih masuk nih ke ingatan kalian. Nah, efektif waktu dalam belajar itu yaitu jam 6 pagi sampai jam 14.00. 14.00 berapa? Ya, jam 2 siang. Jadi waktu kalian belajar itu lebih baik di jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Nah, ketika sudah jam 2 siang sampai jam 2 sore, jam 3 sore, itu fokus kalian sudah mulai turun. Jadi alangkah baiknya ketika di jam-jam segitu kalian sudah tidur siang. Siapa yang suka tidur siang? Nah, tips juga nih buat kalian nih yang kelas 7. Tidur siang bagi kalian mungkin sekarang gak penting. Tapi nanti kalau kalian dewasa, kalian udah banyak tugas, kalian udah kerja, kalian udah kuliah, itu pasti kalian akan merindukan rasa-rasanya tidur siang. Pasti itu, karena itu yang bisa dan teman-teman alami. Jadi, mumpung kalian masih bisa nih untuk tidur siang itu penting untuk otak kalian, biar otak kalian gak penuh, biar kalian gak cepat lupa, biar kalian belajarnya bisa lebih fokus di besokan harinya. Nah, coba dibaca dulu di dalam hati. Otak manusia memiliki ritme tertentu untuk belajar, terutama untuk materi yang membutuhkan analisis mendalam. Jadi kalau ada pelajaran yang membutuhkan analisis mendalam, itu lebih baik belajarnya di jam-jam efektif. Jam efektif jam berapa aja tadi? Jam 2 ya. Nah, tadi Kak Sering bilang itu harus membuat study plan. Bagaimana membuat study plan? Yang pertama, bagaimana caranya? Ya, inventarisasi materi. Apa sih Kak? Inventarisasi materi. Nah, inventarisasi materi itu adalah tuliskan daftar pelajaran materi yang ingin dipelajari setiap hari. Hindari mencoba belajar semua
belakangin dulu, tapi fokus ke bawah ya, biar kalian fokus mana yang mau kalian dalamin. Karena semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Kamu cari kelebihan kamu pahami kelebihan diri kamu sendiri dan kamu gali potensi di situ. Dan yang kedua, prioritaskan tugas sulit. Jadi setiap pelajaran itu kan beda-beda ya dengan kesulitannya. Bagi kamu mungkin yang sulit apa pelajarannya? Bahasa Arab bagian belakang apa pelajaran yang paling sulit? Matematika, terus IPA, tuh kan ada bahasa Arab, ada IPA, ada matematika. Nah, kamu prioritaskan dulu nih tugas yang sulit itu apa. Terus minta bantuan ke keluarga kalian. Terus kalau yang les minta bantuan ke tempat les. Atau kalau misalnya kalian bisa membantu, aku mau belajar lebih dalam lagi nih materi ini, minta tolong aja nggak apa-apa. Terus atur durasi sesi. Nah, biasanya siswa MTS itu fokus belajarnya hanya 30 sampai 45 menit. Setelah 30 sampai 45 menit, biasanya kalian nggak fokus nih, kayak sekarang ada kucing lewat, nggak fokus, bener nggak? Jadi fokusnya kalian tuh pasti cuma sebentar. Nah, makanya kalau belajar usahakan itu fokus saat belajar. Hindari handphone, hindari hal-hal yang membuat kalian terganggu. Karena kalau misalnya fokus kalian udah hilang, itu pasti kalian akan apa sih tadi ya? Tadi apa sih? Pasti kayak gitu. Nah, lalu setelah kamu membuat study plan, kamu buat to-do list dan checklist. Mana yang sudah kamu kerjakan dan mana yang belum kamu kerjakan. Nah, ini yang tadi bisa bilang cara menghindari gangguan dan prokrastinasi saat belajar. Prokrastinasi belajar itu apa sih? Yaitu gangguan saat belajar. Nah, prokrastinasi itu sering muncul ketika tugas terasa terlalu besar dan lingkungannya tidak mendukung. Bagaimana cara yang pertama biar kalian fokus? Selain di depan, ya bebas gangguan, jauhkan jangkauan penggunaan aplikasi saat belajar, jauhkan handphone. Karena kalau misalkan belajar ini handphone gitu langsung lihat ya kan. Makanya kalau belajar itu HP taruh dulu. Cukup 30 sampai berapa menit tadi? Ya 45 menit. Lalu komunikasikan dengan. Makanya kalau belajar itu HP taruh dulu. Cukup 30 sampai berapa menit tadi? Ya 45 menit. Lalu komunikasikan dengan keluarga biar saat kalian belajar nggak tiba-tiba mama datang ke kamar tolong beliin cabai dong gitu. Terus atau enggak ada kamu tiba-tiba masuk gangguin kamu. Sering nggak kalian di rumah kayak gitu? Nah, komunikasikan dengan keluarga. Ma, aku mau belajar karena besok mau. Ya, aku mau belajar karena aku masih belum paham. Kasih waktu aku 15 menit sampai 30 menit untuk aku fokus. Nah, komunikasikan dengan keluarga kalian. Terus teknik memecah tugas. Pecah tugas besar menjadi bagian kecil dan spesifik. Itu tadi yang bisa dibilang. Dari semua bab, kamu pecah bab mana yang mau kamu dalamin sesuai kemampuan kalian. Karena setiap manusia itu kemampuannya beda-beda. Ada yang bagi A yang ini tuh mudah, ada yang bagi B itu mudah. Cari yang potensi kalian itu di mana. Nah, selain belajar mengatur waktu dengan baik dan istirahat yang cukup, kalian juga perlu nutrisi yang optimal. Makan makanan bergizi, bukan ya, kalian kan di sekolah, maksudnya di rumah. Di rumah juga makan makanan bergizi, susu, telur, jangan kebanyakan makan micin.
ingatan kalian semua. Lalu aktivitas ringan nih, misalnya kalian udah jenuh. Nah, kalian aktivitas ringan seperti misalnya kalian jogging atau dengerin musik atau nonton. Ketika kalian udah jenuh, udah lakuin aja. Ya, kalian itu dapat penyegaran kembali. Nah, gaya belajar juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, visual, melihat. Kalian harus benar-benar melihat materinya. Itu yang dinamakan belajar secara visual. Biasanya orang yang belajar visual itu membutuhkan gambar, main mapping ataupun tontonan video edukasi. Nah, siapa yang suka nonton video edukasi? Nah, itu lebih gampang lah masuk di otak kalian. Nah, ya kan, tapi ada juga yang kayaknya kalau nonton video tuh ganggu deh. Ada juga yang cukup mendengar aja gitu, cukup mendengar dari listening. Kamu pernah nggak belajar bahasa Inggris listening dari radio? Nah, ada juga yang orang belajarnya itu cuma mendengar, dengan mendengar dia bisa paham. Ada juga orang yang belajarnya perlu praktik. Biasanya orang yang belajar butuh praktik, dia lebih mengingat prosesnya. Oh, cara bikin ini harus begini gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, lalu setelah itu kalian perlu mengevaluasi cara belajar kalian juga. Catat kemajuan kalian. Kemajuan kalian dalam belajar itu apa? Misalnya kalian sudah mulai bisa mengatur waktu nih, kalian sudah bisa membuat study plan. Terus minta bantuan juga ke orang tua kalian. Misalnya yang tadinya nilai kalian itu 50, terus setelah kalian belajar, kalian bisa 80. Nah, itu dicatat kemajuannya. Biar kalian bisa mengevaluasi diri kalian sendiri. Kalau suatu waktu dari 80 jadi 70 lagi, berarti itu kan ada yang salah. Kalian bisa cari tuh kesalahannya itu di mana. Apakah kalian yang lagi nggak fokus atau mungkin pelajaran yang lagi sulit. Nah, itu perlunya evaluasi belajar. Nah, di sini ada kesimpulannya. Ayo kita baca bareng-bareng. Yang ini disebut bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, jadi kalian bisa nggak menerapkan kutipan ini ke diri kalian sendiri? Bisa? Bisa, insya Allah. Kalau misalnya kalian mau menjalaninya. Tapi kalau kalian yang tipe masa bodoh, ya berarti nggak bisa. Masuk jam pelajaran sekali lagi, masuk jam pelajaran ke-6. Oke, karena sudah bel, Kak Sadar belum merampung. Tadi yang pertama, waktu pelajaran ini sudah berapa? Sampai jam berapa? Durasi belajarnya? Langkah pertamanya harus membuat jadwal pelajaran. Nanti kalau ketemu Kak Sadar lagi, kalau punya ada yang membuat study plan, kasih tahu ya. Nanti ada tip dari Kak Sadar. Misalnya, saya hari ini minggu ini sudah bikin nih study plan Kak Sadar. Ntar boleh lab, kasih tahu Kak Sadar. Nanti ada tip dari Kak Sadar. Bisa? Sudah insya Allah ya. Oke, karena sudah bel, pimpin doa lagi dan boleh balik ke kelas.